Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan di video sebelumnya eh, chapter tentang skripsi. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu kan aku membuat video yang dimana itu persiapan kita sebelum menyusun skripsi itu apa aja yang kita perlu siapkan gitu kan. Nah sekarang kita akan membahas tentang proses penulisan skripsi. Jadi di sini aku kasih tahu dulu di awal bahwa pengalaman ini dari kemarin video sebelumnya sampai sekarang itu adalah pengalamanku sendiri, bukan berarti apa ya harus teman-teman ikuti, tidak. Jadi ini hanya pengalamanku saja dan terserah teman-teman boleh mengikuti, boleh enggak juga boleh, karena ketika kita lihat di buku pedoman metodologi penelitian itu ada beberapa langkah yang lebih sistematis, ada aku tambahkan gitu. Jadi ada yang aku skip dan ada yang aku tambahkan gitu. Nah, pada kali ini, ini setelah kita judul sudah ada di ACC sama dosen, kita harus apa? Apa kita harus langsung ke menyusun skripsi aja sesuai dengan yang ada di pedoman kampus atau gimana? Itu teman-teman boleh ya, opsinya boleh langsung ke situ boleh, tapi kebanyakan dari teman-teman itu yang ketika bimbingan dan kurang persiapan mungkin daripada teman-teman belum tahu nih arah dari penulisan itu kemana. Misalnya ketika teman-teman memasukkan beberapa semua data misalnya gitu, tapi antar paragraf atau antar bagian atau antar bab itu tidak ada hubungan gitu, jadi berbeda, jadi ya tidak berkesinambungan gitu ya. Jadi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, aku dulu ada beberapa cara sih. Oke, yang pertama, aku dulu menyusun kerangka berpikir, terus yang kedua, aku langsung mengumpulkan data, dan yang ketiga aku barulah menyusun di situ. Jadi kalau teman-teman mau skip langsung ke langkah ketiga langsung menyusun boleh, gak apa-apa. Tapi nanti teman-teman ketika ingin menyusun juga pasti juga akan melalui apa ya, penganalisisan kayak tiap bab tuh apa sih yang harus diisi gitu kan. Kita langsung aja. Mengapa kerangka berpikir itu penting? Jadi kerangka berpikir itu setelah kita menentukan judul, kita harus tetap menyusun kerangka berpikir. Tapi ini saran aku ya, lebih baik ya, bukan harus sih, lebih baiknya menyusun kerangka berpikir. Karena pada hakikatnya kerangka berpikir itu adalah panduan kita nih dalam menyelesaikan skripsi dari awal sampai akhir. Jadi dengan adanya kerangka berpikir ini dapat membuat pengumpulan data dan penulisannya nanti itu lebih terarah dan cepat selesai. Gitu. Nah, kalau kita kilas balik ya, jadi apa aja sih yang akan ada di kerangka berpikir ini? Apakah sama ya antara kuali dan kuanti? Jadi kita harus lihat dulu pada judulnya. Kalau judulnya kuanti, berarti kerangka berpikirnya itu ya harus mencerminkan variabel yang kita teliti, variabelnya. Terus kalau penelitiannya tentang kualitatif, kerangka berpikirnya ya seputar fenomena yang akan kita ungkap dengan mendalam gitu. Oke, apa aja sih yang harus ada di kerangka berpikir ini? Nantinya kerangka berpikir itu akan mencangkup beberapa, terutama dari teori. Jadi penelitian itu kan kalau kuanti akan menguji teori kan. Jadi misalnya teori tentang judulnya ya, tentang pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa misalnya gitu kan. Nah, teori yang akan kita gunakan ya seputar variabel itu sesuai dengan judulnya, yaitu tentang motivasi dan prestasi belajar. Nah, teorinya masing-masing. Jadi teori motivasi satu, terus teori prestasinya juga satu. Jadi dua gitu kan. Nah, di saat menyusun skripsi itu kita harus benar-benar memastikan bahwa teorinya sudah ada. Gak mungkin dong kita menyusun proposal tapi kita nggak tahu apa yang kita akan gunakan teorinya. Karena ada beberapa teman-teman tuh kayak menyusun skripsi tapi ketika mereka bimbingan nih atau enggak sidang sempro ya, itu tuh kayak
ketika ditanya, "Ini teorinya pakai punya siapa?" Gitu kan. Sedangkan teman-teman kalau belum apa ya, belum, eee, teori utamanya belum ada atau belum mengetahui bedanya teori dengan kajian pustaka kan jadinya agak gimana ya, agak bingung juga gitu kan. Jadi teman-teman harus memastikan teorinya itu sudah ada dan jelas sebagai dasar dari, eee, penelitiannya teman-teman. Jadi nanti dengan adanya teori ini dapat, memudahkan dalam menyusun hipotesis dan dalam memudahkan, merincikan pengukuran variabel. Jadi kan kalau kuanti itu kan pengukurannya instrumen ya, skala-skala gitu loh. Nah, itu adalah turunan dari teori yang kita gunakan gitu. Oke, selain teori kita akan langsung mengumpulkan data di lapangan. Jadi ketika kita mengumpulkan data itu bukan hanya sekedar mengumpulkan, jadi kita harus berkerangkanya juga, kayak lokasinya di mana, respondennya siapa yang akan kita teliti, terus topik apa, atau fenomena apa yang akan kita teliti gitu. Karena kalau di kuanti mungkin pengumpulan data berupa kajian-kajian teori kan, kita harus mengumpulkan data yang sesuai gitu kan dengan variabelnya. Kalau kuali ya sesuai dengan respondennya, kita terjun ke lapangan yang dimana berhubungan dengan responden kita, termasuk juga fenomenanya gitu. Oke, selanjutnya kerangka berpikir yang baik itu dapat memuat informasi tentang penjelasan variabel itu sendiri, hubungan antar variabel, dan teori yang mendasari. Jadi kalau tadi itu kan teori tentang variabel itu yang ini. Jadi minimal lah ya, minimal kerangka berpikir itu ya mencakup ini, 3 ini. Misalnya variabel itu kita sudah ada. Jadi kita buat kerangkanya kayak satu, kita harus menentukan variabel tentang motivasi dan variabel tentang prestasi. Dua, kita harus mencari nantinya itu teori-teori atau mengumpulkan data yang dimana menggambarkan dari hubungan antar kedua variabel ini dan teori yang mendasari gitu. Nah, ini gunanya kita membuat kerangka berpikir itu ketika kita sudah ada nih teori yang kita gunakan atau enggak permasalahannya sudah kita kumpulkan kayak fenomena apa, nanti kita akan mudah nih nantinya, oh ya nih setelah kita meneliti beberapa literatur yang ada, terus meneliti kalau kuali ya meneliti fenomena yang ada, kita dapat menyimpulkan nih bahwa terdapat permasalahan ini. Terus kita dapat merumuskan masalah apakah ada hubungan misalnya gitu atau enggak. Kalau kuali misalnya bagaimana dampak dari motivasi ini, bagaimana gambaran motivasi ini memiliki dampak gitu gitulah, pokoknya yang rumusannya masalah itu bisa dibuat setelah kita menentukan teori yang tadi. Nah, tambahannya dari aku, biar kalau aku dulu ketika buat kerangka itu ya bukan hanya sekedar variabel aja, bukan hanya fenomenanya aja, tapi aku juga merumuskan bahwa kayak kenapa aku membuat penelitian ini, gimana proses datanya, siapa, di mana, dan apa kegunaan dari penelitianku ini, apakah untuk menjawab gap yang ada, atau menyempurnakan dari penelitian sebelumnya, atau membuat menambahkan teori baru atau enggak. Pokoknya jelas gitu kegunaannya apa. Jadi biar nanti kalau kita taruh di bagian pendahuluan itu kita tinggal ada, oh ini kita udah punya nih alasannya mengapa, nanti kita taruh di beberapa paragraf situ di pendahuluan. Kita langsung aja kepada yang selanjutnya, yaitu tentang mengumpulkan data. Jadi setelah aku tahu judulnya, temanya, permasalahannya juga, terus aku sudah membuat kerangkanya akan mengumpulkan apa aja, terus kayak akan ada apa aja nantinya, itu aku langsung aja deh ngumpulin data. Karena kan aku udah membuat tuh daftarnya, kayak aku butuh informasi tentang variabel ini misalnya, tentang prestasi belajar misalnya, atau enggak aku butuh informasi tentang fenomena anak SMP, gimana prestasinya atau enggak motivasinya dari keluarga, teman, dan lain sebagainya. Jadi kan di situ aku udah kayak ada arahannya kan, ada teorinya juga kan di awal tadi di kerangka. Jadi aku kayak tahu nih, ya udah dia langsung aja ke pengumpulan data. Tapi di pengumpulan data ini teman-teman juga harus memperhatikan caranya ya mengumpulkan data itu seperti apa. Ingat kalau kualitatif itu penelitinya adalah sebagai instrumen utama, sedangkan kalau kuantitatif itu instrumennya itu ya berdasarkan teori. Jadi harus valid dan reliable. Jadi yang diukur validitas dan reliabilitasnya ya kuanti itu, yang teori itu loh teman-teman, yang
ada skala pengukuran gitu loh, skala pengukuran tentang prestasi belajar atau motivasi gitu kan. Itu kan ada beberapa pernyataan nomor-nomor ya, item-item itu adalah turunannya dari teori. Misalnya tadi kita sudah merancang teori di awal akan menggunakan punyanya Santrok atau punyanya siapa gitu misalnya. Ketika kita mengumpulkan data teori yang kita gunakan ya berarti kita harus juga mencari instrumennya kalau kuanti ya, kayak skalanya, skala pengukurannya. Boleh teman-teman kayak menggunakan yang sudah ada dari penelitian sebelumnya, kayak apa yang menggunakan atau teman-teman kayak membuat turunannya dari teori itu. Misalnya dari teori Santrok itu kita membuat masing-masing aspek itu 2 pernyataan misalnya, itu terserah. Tapi kalau beberapa kampus sih boleh ya, kayak kita tuh pakai punyanya orang. Kayak misalnya instrumennya beberapa butirnya nggak apa-apa. Tapi kalau di kampusku dulu dosenku pada menyaranin ke mahasiswa-mahasiswanya untuk buat aja dari teorinya. Misalnya ada teori nya Santrok, pengertiannya dan aspek-aspeknya. Nah, instrumen itu turunan dari aspek-aspek itu. Gitu. Oke, jadi ini aku udah ngumpulin data dari bukunya Santrok dan beberapa buku metode penelitian ya, medpen itu. Jadi pengumpulan data itu dibedakan dari berbagai setting, sumber, dan cara atau tekniknya. Kalau setting berarti dikumpulkannya secara alamiah, misal melalui laboratorium menggunakan metode eksperimen, terus di rumah dengan berbagai responden, terus melalui seminar, diskusi, di jalan dan lain sebagainya. Itu dari settingnya ya teman-teman, setting. Kemudian kalau dari sumbernya itu ada 2, primer dan sekunder. Jadi teman-teman bisa sini, bentar. Teman-teman bisa mengecek lagi primer itu apa dan sekunder itu apa. Kalau primer itu ya data langsung, kalau data sekunder ya tidak langsung, yang dimana bisa melalui dokumen, orang lain dan lain sebagainya gitu. Terus pengumpulan data melalui cara atau teknik pengumpulannya itu ada beberapa, interview atau wawancara, ada kuesioner atau angket, ada observasi atau pengamatan dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data ini antara kuali dan kuanti itu berbeda, nanti akan aku bahas di video selanjutnya yang lebih dalam, apa itu kalau interview itu, wawancaranya itu seperti apa, kalau penelitian kualitatif dan pedomannya seperti apa gitu ya. Oke, yang terakhir aku langsung aja kepada menulis proposalnya. Jadi setelah aku tahu nih kerangkanya ya, apa yang teorinya dan lain sebagainya, cara pengumpulannya, kita langsung aja kepada menyusun proposalnya. Jadi proposal di sini kita langsung aja menuangkan pada format proposal yang ada di kampus masing-masing. Misalnya kayak gini. Ini ada sistematikanya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti sistematika yang ada. Gitu. Antara kuali, kuanti, dan metodenya itu juga sudah ada di dalam pedoman yang ada di kampus masing-masing gitu ya. Sudah, segitu aja teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. See you.